Pertama-tama siapkan terlebih dahulu 1 ons toge, kemudian 3 butir tahu, boleh tahu kuning maupun putih, seledri yang telah dipotong-potong, dan 2 batang daun bawang yang telah dipotong-potong. 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk, kemudian 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 cabai keriting merah, 2 cabai keriting hijau, dan setengah tomat. Pertama-tama iris terlebih dahulu atau potong terlebih dahulu bawang putih, kemudian iris bawang merah, kemudian potong-potong cabai keritingnya. Di sini saya memotongnya menyerong. Terakhir, potong-potong tomat. Potong tomat sesuai selera. Selanjutnya, potong-potong tahu. Di sini saya memotong tahu menjadi kotak-kotak seperti ini. Setelah tahunya dipotong-potong, kemudian goreng tahunya ya, agar tidak hancur. Pertama-tama tumis terlebih dahulu bumbunya. Beri sedikit minyak, tunggu minyak sampai menjadi panas. Setelah minyaknya menjadi panas, masukkan bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu. Kemudian tumis sampai menjadi layu atau matang. Tumis-tumis bawang merah dan bawang putihnya. Setelah bawangnya menjadi layu, kemudian masukkan cabai rawit. Aduk sebentar, kemudian tambahkan air sebanyak 500 ml atau sebanyak 2 gelas. Kemudian tambahkan terlebih dahulu togenya. Agar nanti togenya menjadi matang, jadi terlebih dahulu masukkan togenya. Tunggu sampai airnya menjadi mendidih. Setelah airnya mendidih seperti ini, tinggal masukkan garam, kaldu bubuk, gula pasir. Masukkan juga lada bubuk. Aduk-aduk agar tercampur merata. Kemudian masukkan tahu yang telah digoreng terlebih dahulu. Aduk kembali. Tambahkan tomat yang telah dipotong dadu atau dipotong sesuai selera. Tambahkan daun bawang. Terakhir, tambahkan seledri. Tinggal menunggunya sampai bawang daun dan seledri menjadi layu. Tunggu beberapa saat. Jika sudah layu, kemudian icip rasanya. Jika sudah pas, tinggal disajikan saja. Matikan api kompornya dan sayur tahu toge siap untuk disajikan. Inilah hasilnya, sayur tahu toge, rasanya sangat enak, cara pembuatan mudah dan praktis. Silahkan untuk mencobanya. Pertama-tama siapkan terlebih dahulu untuk bahannya. Di sini saya menggunakan 200 gram daging sapi yang telah direbus dan dipotong kecil-kecil. Nanti airnya bisa digunakan untuk kaldu. Kemudian sayurannya di sini saya menggunakan wortel yang telah dipotong-potong dan juga kol yang telah dipotong-potong. Ada 2 tangkai bawang daun yang telah dipotong-potong dan juga seledri yang telah dipotong-potong.
Kemudian 2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan 3 siung bawang putih. Inilah bahannya. Pertama-tama haluskan terlebih dahulu bawang putihnya. Setelah bawang putihnya menjadi halus, tinggal tumis terlebih dahulu. Beri sedikit minyak untuk menumisnya. Menggunakan api sedang saja. Kemudian tumis-tumis sampai bawangnya menjadi matang dan tercium aroma harum. Jika bawangnya sudah matang seperti ini, masukkan terlebih dahulu sayur wortelnya. Dimasukkan terlebih dahulu karena sayur wortel teksturnya sedikit keras ya, jadi saya memilihnya untuk menumis sebentar saja, agar nanti hasilnya menjadi empuk dan enak. Setelah sayur wortelnya dirasa cukup, masukkan air sebanyak 1 liter, bisa dicampurkan dengan air kaldu bekas rebusan daging sapi. Tinggal tunggu sampai airnya menjadi mendidih. Nah, jika sudah menjadi seperti ini, airnya mendidih, tinggal dimasukkan saja daging sapi yang telah direbus dan dipotong. Dimasukkan saat air mendidih agar dagingnya menjadi tambah empuk. Selanjutnya masukkan sayur kol. Kemudian diaduk sampai sayur kol dan semua bahannya menjadi merata dan terendam oleh air rebusan. Setelah diaduk-aduk, tambahkan bumbunya, garam, kaldu bubuk, merica bubuk. Kemudian tambahkan gula pasir. Aduk kembali semuanya. Dan tunggu sampai menjadi layu sayurannya dan bumbunya meresap ke dalam dagingnya. Nah, jika sudah menjadi layu sayurannya, tinggal masukkan saja bawang daun dan juga seledrinya. Tinggal dimasukkan saja. Kemudian setelah itu diaduk-aduk sampai daun bawang beserta seledri menjadi sedikit layu. Tunggu kira-kira 1-2 menit. Nah, jika sudah seperti ini hasilnya dan rasanya jika sudah pas, tinggal dihidangkan saja sopnya. Matikan api kompor, kemudian hidangkan. Inilah hasilnya. Sop daging sapi yang enak, mudah, dan juga praktis cara membuatnya. Pertama-tama siapkan setengah papan tempe yang telah dipotong-potong dan 4 tahu yang dipotong juga. Untuk potongan disesuaikan dengan selera. Kemudian siapkan untuk bumbu halusnya ada 6 cabai keriting, 3 bawang putih, 5 bawang merah, 1 ruas kunyit, 2 biji kemiri, dan 1 sendok makan ketumbar. Kemudian 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 3 lembar daun salam, 2 batang serai, 1 bungkus santan kara. Kemudian siapkan air sebanyak 800 ml atau setara dengan 3 gelas. Langkah pertama yaitu haluskan terlebih dahulu bumbu yang harus dihaluskan. Ada ketumbar, kemiri, kunyit, bawang merah, bawang putih, kemudian cabai.
Haluskan menggunakan blender atau boleh menggunakan ulekan ya. Ini sudah menjadi halus bumbunya. Selanjutnya goreng setengah matang tahu dan tempenya. Goreng tahu dan tempe sampai menjadi setengah matang ya. Gunanya digoreng terlebih dahulu agar nanti tidak menjadi hancur tahu dan tempenya. Jangan lupa untuk dibalik. Nah, setelah menjadi setengah matang seperti ini, tinggal diangkat saja tahu dan tempenya. Nah, tiriskan ya tahu dan tempenya. Langkah selanjutnya yaitu tumis bumbu yang telah dihaluskan. Beri sedikit minyak ya, jangan terlalu banyak. Tumis bumbunya. Kemudian masukkan daun salam dan batang serai. Tumis-tumis bumbu sampai menjadi matang. Diaduk-aduk ya agar tidak menjadi gosong. Jika sudah tercium aroma harum dan airnya sudah tidak ada, ini bumbunya sudah menjadi matang. Nah, sudah menjadi kental seperti ini. Selanjutnya tinggal tambahkan air saja. Tambahkan juga garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Kemudian tambahkan 1 bungkus santan kara. Kemudian aduk-aduk agar santan karanya menyatu dan tidak pecah. Aduk-aduk terus. Nah, setelah semuanya menyatu, kemudian tunggu sampai airnya menjadi mendidih. Setelah air mendidih seperti ini, tinggal masukkan saja tahu dan tempenya. Kemudian diaduk-aduk agar bumbunya meresap ke dalam tempe dan tahunya dan bumbunya menjadi merata. Nah, tunggu saja beberapa saat, kira-kira 20 menit. Kemudian setelah menunggu 20 menit, airnya menjadi semakin mendidih, bumbunya pun sudah meresap ke dalam tahu dan tempenya. Kemudian jika rasanya sudah pas, tinggal matikan saja api kompor, lalu siap untuk dihidangkan. Inilah hasilnya, gulai tahu tempe yang enak dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Boleh untuk mencobanya, semoga resep ini bermanfaat. Pertama-tama siapkan untuk bahannya, ada sayurannya yaitu kacang panjang, kol, labu, dan terong ungu. Kemudian siapkan 1 genggam daun melinjo, 2 jagung yang telah dipotong-potong, 1 genggam biji melinjo, 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, lengkuas yang telah digeprek, 3 cabai merah, 3 cabai keriting, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 2 sendok teh gula pasir, kemudian ada asam jawa yang telah dilarutkan. Terakhir, tambahkan sedikit terasi matang. Inilah semua bahan yang harus dipersiapkan.
Pertama-tama, ulek dulu terlebih dahulu bumbunya. Ulek bawang merah, bawang putih, cabai merah beserta cabai keriting. Di sini saya menggunakan ulekan agar tekstur dari bumbunya ini kasar. Tambahkan terasi matangnya. Kemudian tinggal diulek saja. Uleknya ulek kasar ya. Nah, jika sudah seperti ini hasilnya, ini sedikit kasar. Kemudian selanjutnya proses pemasakan. Siapkan 1 liter air, kemudian masukkan ke dalam panci atau wajan yang telah dipersiapkan. Setelah airnya dimasukkan, kemudian masukkan lengkuas yang telah digeprek, biji melinjo, jagung dimasukkan lebih awal agar menjadi matang ya, karena tekstur jagung keras, jadi dimasukkannya lebih awal. Selanjutnya masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Setelah bumbunya dimasukkan, kemudian aduk-aduk agar bumbu menjadi tercampur dan merata. Setelah itu tinggal tunggu sampai menjadi mendidih. Kemudian setelah mendidih, masukkan semua sayurannya. Aduk kembali sampai semua sayuran terendam oleh air. Selanjutnya tambahkan larutan asam jawa, tambahkan garam, kaldu bubuk beserta gula pasir. Aduk kembali agar bumbunya tercampur secara merata. Setelah itu tunggu sampai sayurannya menjadi benar-benar matang. Tunggu beberapa saat sampai sayuran menjadi benar-benar matang. Setelah menjadi benar-benar matang, tinggal masukkan daun melinjo, kemudian aduk kembali dan tunggu sampai daun melinjonya menjadi sedikit layu. Setelah daun melinjonya menjadi layu dan semua sayuran sudah menjadi matang, bisa diicip rasanya. Jika sudah pas, tinggal dimatikan saja api kompornya. Kemudian sayur asam siap untuk dihidangkan. Inilah hasilnya, sayur asam ala rumahan. Cara pembuatan mudah dan praktis, bisa untuk dipraktekkan. Semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Tunggu resep-resep praktis lainnya. Terima kasih. Siapkan 1/4 kg daging ayam yang telah dipotong-potong kecil. Kemudian didihkan air. Setelah air mendidih, kemudian langsung rebus saja daging ayamnya. Dan tunggu sampai daging ayamnya menjadi matang atau sudah ada busa atau buihnya. Jika sudah menjadi matang, kemudian tiriskan daging ayamnya. Lanjut siapkan 2 wortel dan 3 lembar daun kol atau kubis ya. Ini untuk tambahan sayurannya. Potong-potong terlebih dahulu wortel, potong menipis saja.
Kemudian potong-potong daun kolnya. Potong sesuai selera. Selanjutnya siapkan 2 batang seledri yang udah dipotong-potong, 3 batang daun bawang yang telah dipotong juga. Lalu siapkan 3 siung bawang putih dan cincang-cincang bawang putihnya. Dicincang sampai menemukan tekstur yang diinginkan. Kemudian setelah dicincang, langsung tumis saja bawang putihnya. Beri sedikit minyak, ketika minyak sudah panas, langsung tumis saja bawang putihnya. Tumis bawang putih sampai berwarna kecoklatan atau tercium aroma harum. Nah, sampai berwarna kecoklatan seperti ini. Kemudian jika sudah seperti ini, tinggal langsung tambahkan saja air sebanyak 800 ml atau 3 gelas. Selanjutnya tinggal masukkan daging ayam yang telah direbus. Tunggu sampai airnya menjadi matang atau menjadi mendidih. Jika airnya sudah mendidih, langsung masukkan sayurannya. Masukkan wortel dan juga daun kolnya. Kemudian tambahkan setengah sendok makan garam. Tambahkan setengah sendok kaldu bubuk. Tambahkan setengah sendok makan lada bubuk. Dan juga setengah sendok makan gula pasir. Lalu selanjutnya diaduk-aduk agar bumbu merata dan meresap. Selanjutnya tunggu sampai sayuran menjadi matang dan layu. Setelah sayuran menjadi matang dan layu, tinggal masukkan saja daun bawang. Masukkan juga seledrinya. Diaduk-aduk sebentar saja, jangan terlalu lama. Tunggu sebentar saja, jangan terlalu lama. Selanjutnya, icip rasanya. Jika sudah pas, tinggal matikan saja api kompor dan siap untuk dihidangkan. Inilah hasilnya. Sop ayam sederhana dan praktis cara membuatnya. Pertama-tama siapkan sayur sawi putih atau boleh menggunakan sawi hijau. Potong-potong sawinya, potong sesuai ukuran saja. Setelah sawinya dipotong, kemudian cuci. Kemudian siapkan 1 wortel, potong-potong wortel. Di sini saya memotong wortel dengan ukuran kotak-kotak kecil. Nah, seperti ini potongan wortel yang saya gunakan. Selanjutnya, cuci juga wortelnya. Setelah itu, siapkan untuk bahan bumbunya. Ada 3 siung bawang putih, cincang-cincang bawang putihnya.
Setelah bawang putihnya dicincang, kemudian siapkan setengah butir bawang bombay. Jika tidak mempunyai bawang bombay, tidak usah menggunakan ya. Selanjutnya siapkan 2 batang daun bawang. Potong-potong daun bawangnya. Di sini saya memotongnya sedikit agak besar. Kemudian siapkan 2 tangkai seledri, potong kecil-kecil. Selanjutnya yaitu tumis bawang putihnya. Beri sedikit minyak atau secukupnya untuk menumis. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih yang telah dicincang. Kemudian aduk-aduk sampai bawang putihnya menjadi layu. Setelah bawang putihnya menjadi layu, masukkan bawang bombay. Aduk kembali agar semuanya menjadi benar-benar matang. Selanjutnya, tambahkan air sebanyak 200 ml. Pertama-tama masukkan terlebih dahulu wortelnya. Karena tekstur dari wortelnya agak keras, jadi pertama kali dimasukkan yaitu wortelnya. Tunggu sampai airnya menjadi mendidih. Setelah airnya menjadi mendidih, masukkan sawi putihnya ke dalam air. Kemudian aduk dan ratakan, tunggu sampai sawinya menjadi layu. Kemudian setelah sawinya layu, masukkan 1 sendok teh garam. Masukkan juga 1 sendok teh kaldu bubuk. Dan terakhir masukkan juga 1 sendok teh gula pasir. Aduk merata agar bumbunya menjadi merata dan juga meresap. Sayuran ini sangat cocok untuk menu diet maupun menu sehari-hari karena sangat sehat ya. Jika ada tahu, tambahkan tahu, cukup 2 tahu saja, dipotong-potong sesuai dengan selera. Aduknya pelan-pelan karena tekstur tahunya sangat lembut. Jika pengadukannya kasar, nanti takut tahunya menjadi hancur. Tunggu sampai semuanya menjadi matang. Setelah itu, masukkan 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Kemudian sedikit diaduk saja agar telurnya menjadi matang secara merata. Jika sudah matang, terakhir tinggal tambahkan daun bawang dan juga seledrinya. Aduk-aduk dan tunggu sampai seledri dan juga bawang daunnya menjadi layu. Jika semuanya sudah tercampur rata, tinggal icip saja rasanya. Jika sudah pas, tinggal dimatikan saja api kompornya. Kemudian sajikan. Menu ini sangat cocok dinikmati ketika masih hangat ya. Boleh ditambahkan nasi maupun tidak. Inilah hasilnya. Sayur sehat, cara pembuatannya praktis dan juga simpel. Bisa untuk mencobanya di rumah, cocok juga untuk dinikmati sehari-hari. Semoga resep ini bermanfaat.